Nah, kalau dari segi metode sudah sama, hasilnya ternyata berbeda. Apakah tidak bisa kita ini saling menghormati ya? Ya, 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 ya. Contoh, Maksudnya ke sana. Ya. Bang Julio, pertama, oke, kita sepakat kalau metodenya sama, kemudian menghasilkan kesimpulan yang berbeda, itu tidak sepakat. Kita sepakat itu nggak ada saling mengingkari, oke. Tetapi yang jadi masalah ini nggak menggunakan metode, timbul kesimpulan aja. Ya, Nah, itu tidak bisa kita ngambil itu contoh aja ini ya, kita ambil contoh aja dengan Maulid. Maulid ini kan kadang dikiaskan dengan puasa hari Senin. Sementara kias itu punya 4 rukun. Kalau seperti zakat itu kan ada al-hukum, ada 4 rukunnya lah terpenuhi dari yang dilakukan Imam Abu Hanifah. Sekarang Maulid ini metode yang dilakukan Abu Hanifah dalam mengkiaskan suatu ibadah itu enggak dipakai, enggak diterapkan. Nah, itu yang jadi masalah. Kemudian, Kalau kadang nggak punya metode sama sekali. Kemudian, berikutnya lagi Bang Haris, apakah metode-metode dalam beristimbat hukum itu hanya satu metode di generasi salaf? Itu juga yang harus kita kaji. Itu artinya kalau ada beberapa metode ya di generasi salaf dan itu dipakai semua oleh generasi salaf ya, yang mereka itu kita hormati, ya harusnya kita hormati juga. Begitu Bang Haris. Ya. Kenapa? Sekarang 4 madhab saja itu sudah ada metode, setidaknya 4 metode sudah. Kalau kemudian kita mengukur metode yang 3 lah, misalkan dengan metode yang 1 yang kita ikuti, ya sudah yang 3 semuanya akan kita anggap salah begitu. Sehingga kita tidak menghormati madhab yang lain ketika metode yang lain gitu. Itu yang terjadi Bang Haris. Itu loh Bang Haris. Sama. Nah, makanya sebenarnya kalau kita mau menangkap seutuhnya manhaj salaf ya, bahwa ini manhaj salaf, ini juga manhaj salaf, insya Allah kita ini bisa berlapang dada dalam menghormati perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu ya, perbedaan furu ya sudah ya, kita menghormati. Boleh saya furu, iyalah, boleh saya jujur problem masalah maulid ini, boleh jujur ya. Iya. Maulid ini, dengar Kang, maulid ini jadi problem gara-gara dua pihak yang sama-sama salah. Ya, pihak yang pertama yang menganggap maulid itu satu ibadah khusus yang seakan-akan harus dilakukan, kalau nggak ngerayain maulid seakan-akan dosa. Ini problem, orang yang membuat problem ini, sehingga menganggap orang yang nggak mau merayakan maulid, nggak mau hadir di acara maulid, dianggap sesat, dianggap beda akidah, dianggap menyimpang. Seakan-akan maulid itu, membuat acara maulid Nabi itu adalah satu tuntunan agama yang diharuskan gitu. Ya, ini problem yang menjadikan problem. Problem yang kedua, tolong ada yang mantul nih, bisa dimute nggak? Yang baik, udah nggak mantul. Masih mantul ya. Problem yang kedua adalah orang-orang yang menyalahkan acara maulid. Ini juga problem. Jadi dua-duanya ini problem. Dia nggak bermaulid, kemudian dia bilang maulid ini bid'ah, ini syirik, ini haram, ini begini. Ini dua-duanya salah. Ya, harusnya simpel aja kok. Ya, yang nggak mau maulid nggak usah disalahin. Oh, nggak wajib kok, yang wajib sholat 5 waktu. Ya, yang bermaulid disalahin apa enggak? Dilihat dulu acara maulidnya. Di dalamnya itu ada pelanggaran syariat enggak? Coba dilihat isinya. Kadang-kadang teman yang tidak bermaulid itu nggak tahu isinya maulid. Oh, isinya baca sejarahnya Nabi, baca sejarah hidupnya Nabi, bersolawat kepada Nabi, mengingatkan umat agar lebih mengikuti sunnah-sunnah Nabi, sedekah, ngasih makan orang, bagus, ngapain diingkari? Ya udah, yang nggak mau nggak usah dipaksa. Kecuali kalau di dalam acara maulid tadi tiba-tiba ngundang penyanyi perempuan suruh joget di depan panggung, kita ingkari itu jogetnya. Tidak begitu Bang Mahfun.
Karena semua ini di samping yang Bang Mahfud sampaikan itu, ya, perbedaan itu muncul dari perbedaan metode istinbat hukum, bisa jadi seperti itu. Metode Kita ngobrol yang mudah dicerna orang awam aja. Istimbat hukum ini penontonnya orang-orang awam, apa itu istimbat hukum, mereka nggak sampai ke sana. Loh, kalau orang awam nggak paham ya tanya saja atau kami jelaskan. Begitu. Ya, kalau nggak ada seperti itu, nggak ada edukasi, pada akhirnya awam akan tetap menjadi awam. Padahal kita ini punya tujuan untuk mengedukasi juga kan. Baik, ya, intinya masalah maulid tidak ada mujtahid yang mengharamkannya, tidak ada sampai sekarang. Loh, tidak begitu Bang. Bang Mahfud, kenapa saudara kita Salafi Wahabi, ya maaf loh ya, Bang Aris, bukan saya untuk merendahkan ya mengistilahkan Salafi Wahabi ya. Karena faktanya Salafi itu kan nama yang jadi nama mulia yang jadi rebutan dari berbagai metode background kan ya gitu. Itu. Nah, membid'ahkan maulid itu bukan dari sisi kontennya, dangdutannya atau apanya, bukan, tetapi dari ainiyahnya. Maulidnya itu sendiri, acaranya maulidnya itu sendiri, tidak Itu peduli problem. apakah itu diisi dengan pembacaan sirah ataupun salawat, tetap menjadi bid'ah sesat. Kenapa? Karena maulidnya itu sendiri yang sesat. Nah, itu yang saya bilang tadi, orang yang buat problem ya orang-orang yang metode berpikirnya seperti itu. Lawang di dalam maulid itu nggak ada yang sesat dibilang sesat, itu yang jadi masalah. Begitu juga yang bilang maulid wajib problem, yang bilang maulid itu sesat problem. Ini menyebabkan perpecahan di tengah-tengah umat. Justru itu Bang, agama itu sebenarnya dalam beragama, kebenaran agama itu sebenarnya subjektif Bang Mahfud. Kita mau beragama apapun atau mengikuti kelompok apapun, itu akan dituduh sesat oleh kelompok yang lain. Kita lahir cepat di dunia dan mengikuti satu keyakinan tertentu, itu sudah siap untuk dituduh sesat Bang. Sudah harus siap. Aswaja As'ari dituduh sesat oleh Wahabi, Wahabi dituduh sesat oleh As'ari, NU dituduh sesat oleh Salafi Wahabi, Wahabi dituduh sesat oleh NU, Islam dituduh sesat oleh Kristen, Kristen dituduh sesat oleh Islam. Itu sudah hal yang biasa Bang Mahfud. Baik. Ini kita lihat nih orang bijaksana. Artinya dalam hal kita berinteraksi, yang harus kita bangun itu adalah bagaimana kita ini membangun interaksi sesama umat Islam, membangun interaksi antara yang berbeda faham, agar apa? Agar umat Islam ini bisa ya tetap rukun, bisa tetap damai, kemudian tidak terjadi pertikaian semacam itu. Kalau saya menangkap. Baik. Baik. Kalau saya menangkap seperti itu Bang Mahfud. Nah itu harus kita bangun. Metodenya, misal saya nggak masalah temen Salafi Wahabi punya keyakinan misalkan maulid itu bid'ah, ada yang mengikuti lah, walaupun di Salafi Wahabi sendiri itu ada sebagian yang meyakini bahwa itu perkara ikhtilaf ya, bibangan. Ya sudah, gunakan untuk mereka sendiri, kemudian pakai narasi yang bagus, yang tidak berimbas kepada istilahnya pihak luar menjadi objek yang diserang begitu loh. Misalkan ya, maaf Maulid Nabi saya tidak mengikuti karena keyakinan kami itu bid'ah. Sudah selesai itu. Tetapi ketika narasi yang dibangun itu adalah narasi maulid itu bid'ah, pelakunya ahlul bid'ah, apalagi sampai mentain ya sudah pasti itu sebenarnya sudah bentuk teror nonverbal itu teror verbal, maksud saya sudah bentuk teror verbal begitu. Kalau saya seperti itu. Oh ya Bang Julio. Bang Julio, kasihan Bang, mungkin Bang Mahfud ada yang mau disampaikan Bang. Monggo.
Baik ya, mungkin bagi teman-teman yang sebenarnya apa sih maulid? Maulid itu apa sih? Ini Ibn Al-Jazari ini Masya Allah dalam kitabnya. Ya, beliau menjelasin apa sih maksudnya maulid itu. Lihat di sini. Ya, dia bilang, ya, mal maksud bil maulid. Apa yang dimaksud dengan maulid? Saya katakan, kata beliau, bolehnya orang memperingati maulid itu, yaitu yang cuman isinya itu ngumpul, dengar sejarahnya, dibacakan sejarah hidupnya Nabi. Syama'il, Nabi itu gimana, wanginya bagaimana, keindahan fisiknya bagaimana, dan memasukkan kepada masyarakat awam di acara itu cinta ke hati-hati masyarakat awam agar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan di situ masyarakat awam diajak mendengar, memuji, mendengar pujian-pujian kepada Nabi Muhammad fi haqihi, yang sesuai dengan haknya Nabi, tidak melebihi, nggak menuhankan. Ya, wa it'amit to'am, dan di situ ada ngasih makan orang dan memasukkan rasa bahagia kepada anak-anak di kalangan umat, kan ada kumpul-kumpul, ada makan-makan, orang senang, idkhalus surur. Kemudian yang kedua, ya, saya, kata beliau, tidak mengatakan bahwa maulid itu sesuatu yang disyariatkan di satu malam yang khusus. Ya, bukan berarti harus malam 12 Rabiul Awal, tata caranya begini kayak ibadah yang udah ada tata cara khususnya, enggak. Fahiyya bid'atun fiddin. Kalau seperti itu bid'ah. Misalnya malam 12 Rabiul Awal ada ibadah khusus harus begini. Oh, enggak begitu. Ya, kenapa? Karena mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hati kita ta'aluk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kita ditekankan untuk mengingat Nabi. Hati kita ta'aluk dengan Nabi itu fi kulli waqtin wahin, bukan hanya bulan Rabiul Awal doang, tapi setiap waktu. Akan tetapi pada bulan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dijadikan momentum, ya, momentum untuk orang-orang dikumpulkan, diingatkan lagi tentang nabinya, ya, agar semakin cinta kepada nabinya. Yang intinya poinnya bahwasannya perkumpulan maulid ini bukan ibadah tertentu, tapi wasilah kubro. Apa wasilah itu? Perantara yang baik lid dakwah ilallah. Dia satu media doang, media untuk dakwah kepada Allah. Akhirnya gara-gara ada acara maulid ngumpul, ngingatin Nabi, wasiat Nabi tentang sholat 5 waktu, agar orang yang nggak sholat biar sholat. Ya, terus di orang-orang udah banyak yang dipembohong, diingatkan Nabi jujur, Nabi nggak seneng orang bohong di acara maulid tadi. Akhirnya orang-orang biar nggak bohong. Ya, jadi tujuannya bukan melakukan ibadah tertentu. Ya, akan tetapi itu hanyalah wasilah syarifah ila ghaya syarifah. Maulid itu cuman satu media yang mulia untuk tujuan dakwah yang mulia. Sama seperti sekarang misalnya kajian setiap Ahad pagi, bukan kita menganggap itu ibadah khusus, itu perantara aja kajian itu, seperti itu. Sudah. Wis asar nih. Sebenarnya Bang siapa ini? Ikhtilaf ini perkara yang tidak bisa terhindarkan dari sejak zaman salaf sampai hari ini, ya, baik dalam perkara yang furu' maupun usul. Nah, yang perlu dibangun itu sebenarnya bagaimana istilahnya sikap kita terhadap ikhtilaf. Menurut saya seperti itu. Kalau saya pribadi, ya, saya pribadi meyakini maulud itu bisa menjadi hak, bisa menjadi hak boleh atau tidak boleh, begitu. Tergantung kandungannya, begitu. Gitu, bisa menjadi bid'ah, dan bid'ah yang sesat, bisa juga menjadi yang tidak sesat, begitu. Tergantung bagaimana pelaksanaannya. Kalau saya pribadi seperti itu, gitu. Dan toh di Ustadz Salafi, masalah maulud pun ada sebagian Ustadz Salafi yang mengatakan bahwa itu ikhtilaf, begitu. Artinya sebenarnya kalau di Ustadz Salafi sendiri itu ada yang mengakui bahwa itu ikhtilaf, ya alangkah baiknya sebenarnya menghormati perbedaan itu, gitu. Ketika kita ini tidak bisa menghormati perkara ikhtilaf ini, ya kita ini ya rasa jadi dunia ini terasa sempit, gitu, nggak bisa berlapang dada terhadap perbedaan pada akhirnya.
melihat kemana-mana yang kita lihat itu salah, itu salah, itu salah, hanya saya yang benar. Nah, kemudian kita jadi ini juga kurang harmonis dalam bersosial. Padahalnya seperti itu kalau saya nangkep. Nah, ulama itu sebenarnya sudah membangun sebuah kaidah dalam masalah ikhtilaf. Itu apa? Saya pernah baca itu ya. Kaidah yang dibangun ulama itu yaitu ya la yungkaru al mukhtalafu fi, ya, innama yungkaru al mujma'u alaihi, ya, tidak diingkari, tidak ditegakkan kemungkaran perkara-perkara yang itu masih diperselisihkan, kehalalan ataupun keharamannya masih diperselisihkan gitu. Nah, perkara yang harus diingkari atau ditegakkan nahi mungkar itu perkara yang kita sudah sepakat ini haram lah, itu baru. Nah, itu harus benar-benar kita ingkari. Kalau perkara itu masih ikhtilaf ulama, masa kita anggap sebagai nahi mungkar? Saya yakin kalau kita ini melarang orang yang bermaulud itu bukan perbuatan nahi mungkar. Saya yakin nggak dapat pahala itu orang itu. Misalkan ada maulud dibubarkan misalkan ya, atau berceramah maulud bid'ah haram segala macam ya, nggak dapat pahala. Saya yakin. Jadi perang saudara Pak Julio. Dan perang saudara. Dan saya melihat tidak menghormati dalam perkara furu ini terjadi di teman-teman Salafi Wahabi. Bang nggak kaget ya Bang Aris ya, di Salafi Wahabi itu perselisihannya, pertengkarannya di sesama kelompok Wahabi kenceng banget, keras banget. Karena nggak ada kaidahnya untuk membangun bagaimana mensikapi perbedaan, itu tidak ada, tidak dibangun gitu loh. Atau mungkin gini Pak Julio, kita tanya dulu ke Bang Aris. Bang Aris, monitor Bang Aris. Iya. Bang Aris, nah, kan kalau untuk istimbat hukum di NU kan ada Lajnah Batsul Masail, terus di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih. Kalau di Salafi apa Bang Aris? Karena dalam masalah fikih ini beda-beda, ada yang misalnya ya, ada yang kotoran kucing najis, ada yang kotoran kucing suci. Lah ini gimana? Sesama Salafi kok bisa seperti itu? Monggo Bang Aris. Sebenarnya itu hanya anu aja. Itu semacam kita pahami dulu bahwa memang betul bahwa pendapat secara kolektif itu lebih dijamin lah keberkahannya dan kebenarannya. Karena kan itu sudah jaminan dari Allah. Wa amruhum syura bainahum. Adapun perkara mereka bermusyawarah. Jadi saya melihat pendapat-pendapat yang kolektif itu lebih mendekati kebenaran. Itu saya akui. Itu. Nah, tapi kan kita kan nggak bisa mengontrol semua. Contoh di beberapa teman-teman di Salafi kan juga ada. Atau yang penting nggak mengikuti istilah-istilah yang lain lah. Ada Majelis Tarjih, ada Batsul Masail. Kalau yang di Al-Irsyad kan juga ada. Al-Irsyad. Terus Salafi ini apa? Saya nggak tahu apa istilah mereka. Yang saya tangkep Bang Sayan, di Salafi jadi kalau di NU ada Batsul Masail. Kalau di Muhammadiyah ada Majelis ya. Jadi istimbat hukumnya ya mengikuti hasil Batsul Masail kalau di NU. Kalau di Muhammadiyah istimbat hukumnya mengikuti Majelis Tarjih. Nah, kalau di Salafi ya itu masing-masing ustadznya beristimbat hukum, kadang juga masing-masing ustadznya bentarjih, tapi ya kadang juga merujuk kepada hasil istimbatnya Majelis Kibarul Ulama Saudi, semacam itu gitu loh. Itu yang terjadi ada juga. Berarti tidak ada pegangan khusus ya Pak Julio? Kaget banyak perbedaan karena itu. Enggak.
Bukan begitu Pak Julio, di kumpulan Salafi juga ada. Ada semacam kumpulan, saya nggak tahu istilahnya. Kalau di kumpulan yang lain saya tahu. Ada Liko Ilmi namanya. Liko Ilmi itu Saya tahu, ya saya kan ya lama Bang Aris ya ngaji di Salafi. ada juga. Yang saya tahu kayak misalkan teman-teman Salafi kalau bentuknya majelis itu biasanya ngikut di Al-Irsyad semacam itu yang saya paham. Kalau nggak gitu ya merujuk pada hasil istimbatnya majelis Kibarul Ulama semacam itu. Dan saya melihat banyak di Salafi itu masing-masing mentarjih, masing-masing beristimbat. Makanya pada akhirnya banyak perbedaan-perbedaan pendapat gitu. Akhirnya menjadi semacam kayak apa ya, maaf loh ya, kayak kelompok-kelompok kecil-kecil yang ada beda sedikit, ada beda sedikit, ada beda sedikit gitu. Gitu. Iya. Misalnya di Jember aja, di Jember itu saya kan lama ya tinggal di Jember ya. Ada yang STDI, ya yang itu sebenarnya sama-sama ini ya masjid pada Salafi ya gitu. Kemudian Bang Julio harus ditahu dulu bahwa yang saya pahami adanya majelis tarjih, kemudian adanya apalagi itu bahsul masail. Ini kalau masalah-masalah klasik sebenarnya ini nggak terlalu perlu ya, kecuali yang kontemporer maka itu perlu adanya bahsul masail atau majelis tarjih. Nah itu yang perlu. Nah di teman-teman di Salafi itu lebih ke problem-problem kontemporer begitu. Kalau maulid apalagi yang perlu dibahsul masail kan, dan begitu. Kalau maulid ya kita tahu ada beberapa imam yang menganggap bid'ah hasanah dengan syarat-syarat yang begitu ketat begitu. bahsul masail dengan tarjih beda Bang Aris. Sama aja. Iya. Kalau bahsul masail itu permasalahan kontemporer, iya betul. Tetapi kalau tarjih itu merojihkan perkara-perkara yang menjadi ikhtilaf para ulama diikuti secara jamaah begitu. Misalnya NU merojihkan bahwa maulid itu tidak bid'ah yang sesat, itu sikap NU begitu loh. Nah, kemudian sikapnya Muhammadiyah merojihkan bahwa maulud itu bukan yang bid'ah itu adalah perayaannya, ya. Tetapi apa istilahnya memperingatinya, ya, itu tidak apa-apa. Di Muhammadiyah seperti itu, contoh. Nah, perkara Soalnya gini Pak siapa ini? Nah itu kan bisa ada maulid hukumnya bid'ah, itu kan harus ada lembaga semacam Bahsul Masail Pak dari pihak Salafi. Kan gitu Pak. ya nggak gitu, karena kalau di Salafi berangkat dari takrifnya bid'ah itu kan perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Tapi kalau di Aswaja tidak begitu takrifnya bid'ah. Iya. Bid'ah itu perkara yang tidak ada landasan dalilnya, nggak ada dalil syar'inya begitu. Sejauh masih ada dalil syar'inya, kemudian dikaji lagi sesuai apa tidak begitu. Kalau sudah sama sekali tidak ada landasan dalil syar'inya, yaitu baru benar-benar bid'ah. Kalau kemudian masih ada landasan dalil syar'inya, maka NU itu bersikap masih menghormati perbedaan pendapat karena masih ada dasar dalil syar'inya gitu loh. Maka NU tidak mudah, tidak kencang, tidak keras lah dalam perkara-perkara yang apa ya, yang itu masih ada dalilnya begitu. Misalkan maulud itu kan mengkiaskan dari
puasa Senin Kamisnya Nabi. Ya, perkara apakah kemudian kiasnya itu betul atau tidak, NU itu masih memberikan NU Muhammadiyah itu masih memberikan penghormatan lah, menghormati lah, karena ada landasan dalil syar'inya. Bisa jadi memang itu bid'ah yang dolalah, bisa jadi bid'ah yang tidak dolalah begitu. Wong ini sesat tidak sesatnya tak benar, hakikatnya itu kan ya pada akhirnya nanti di akhirat yang kalau urusan dunia di hadapan Allah nanti kan, pengadilan di hadapan Allah. kalau tidak sesuai Jadi hanya mencari kan, manusia nggak akan bisa sudah yang penting niatnya bagus penting. hanya berijtihad manusia itu bisanya kan. Iya. Nah begitu kalau sebenarnya kita ini gitu Bang Aris. Kami itu sebenarnya nggak apa ya, teman-teman di teman Salafi Wahabi itu ya sudah hidup berdampingan lah, sebagaimana NU berdampingan dengan LDII, NU berdampingan dengan yang lainnya seperti itu. Sebenarnya begitu kok sikapnya NU itu kalau kita menangkap itu. Asal kemudian tidak masing-masing itu tidak kemudian menciptakan ke pihak lain begitu loh. Yang diinginkan itu sederhana itu. Begini Yang Pak diinginkan Jul, wajar. yang selama di lapangan ini ternyata penyerangan verbal itu selalu dilakukan oknum-oknum di Aswaja. Pembakaran masjid, intimidasi, pembubaran kajian. Jadi bahasa-bahasa yang mungkin pendapat-pendapat yang disampaikan di internal kajian ini juga mesti ketika berbeda ada beberapa kasus itu diintimidasi. Nah, contoh dalam kasus di Madura Iya. tentang apakah tentang maulid di hadapan jamaah di masjid situ, tetapi masjidnya itu digeruduk. Nah, penyerangan verbal ini yang tidak menerima sebuah perbedaan ternyata itu dari Aswaja loh. Begini Bang, yang saya tangkap Bang Aris. Pak Julio. Jadi Aswaja itu menerima penyerangan verbal. Pada akhirnya Salafi Wahabi menerima balik penyerangan non verbal dalam arti fisik begitu loh. Itu yang terjadi. Aswaja pembakaran itu bukan bentuk penyerangan verbal, tapi itu penyerangan fisik non verbal. Kenapa muncul penyerangan fisik non verbal? Karena diawali adanya penyerangan verbal. Jadi Aswaja itu sebenarnya menerima asap. Jadi asap atas api, Bang Aris. Kenapa penyerangan non verbal itu mesti dilakukan? Karena ada penyerangan verbal lah. Kita paham. Namanya masyarakat itu ada beberapa lapis, Bang Aris. Ada lapisan masyarakat awam, ada lapisan masyarakat yang terdidik. Itu fakta, Bang Aris. Gitu loh. Ya masyarakat awam itu ya susah dikontrol. Makanya kita sebenarnya hanya dibutuhkan membangun sikap sebenarnya. Itu. Nah, seringnya di teman-teman Salafi Wahabi, teror itu hanya dianggap nonverbal. Itu baru teror. Kalau verbal tidak menganggap sebagai bentuk teror. Ya, jadi mute. Oh, iya. Gitu loh. Jadi ketika ada teror verbal, orang itu merasa terintimidasi kan begitu. Nah, alangkah baiknya kalau diambil sikap seperti sikapnya Muhammadiyah. Kenapa ya? Kita di Indonesia ini yang semoderat-moderatnya itu masih aja kan adanya penyerangan non ya verbal. setidaknya terminimalisir setidaknya. Ya memang iya tetap terjadi. Muhammadiyah juga sempat kan. Ya nanya juga orang awam kan begitu. Setidaknya meminimalisir.
begitu. Karena kalau kita nggak melihat ininya ya bang, kalau lihat di Undang-Undang Dasar 45 itu negara melindungi perbedaan keyakinan beragama, begitu. Dan tidak sebatas antara Aswaja, LDII, Salafi, bahkan dengan Syiah sekalipun. Tetapi fakta yang terjadi kan ya banyak sekali gitu loh, bentuk-bentuk yang ya teror verbal gitu loh. Pada akhirnya teror verbal dibalas dengan teror verbal juga. Kalau nggak gitu, teror verbal dibalas dengan teror non verbal gitu. Nah, kemudian ini yang menjadikan keretakan ukhuwah begitu. Itu yang terjadi. Apalagi kalau kita menyadari selagi masih mukmin itu loh, kan innamal mu'minuna ikhwatun kan begitu. Al muslimu akhul muslim kan begitu. Kalaupun dianggap bukan lagi muslim kan ya mereka saudara sebangsa setanah air mungkin, atau satu negara atau tetangga negara kan begitu. Atau mungkin gini Bang Julio, yang saya lihat ya kayak Wahabi ini standar ganda kayaknya. Kalau berbuat misalnya maulid dikatakan bid'ah, sedangkan kalau misalnya misalnya kalau kita mengkritik ustadz mereka, misalnya najis membatalkan wudhu kan, ada ustadz Wahabi yang bilang gitu kan. Nah itu mereka tidak terima gitu. Nggak terima gimana? Najis membatalkan wudhu itu super bid'ah itu. Kalau itu sebuah kekeliruan, ya kalau itu sebuah kekeliruan ya itu kita anggap keliru. Kita anggap intinya begini, Bang Aris, masing-masing kelompok itu